Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semuanya. Pada hari ini kita tidak bisa bertemu langsung karena memang permohonan dari mahasiswa sendiri yang tidak bisa hadir. Maka untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan daring ya. Walaupun daring, ini saya sedikit menjelaskan ya mengenai lanjutan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu hari ini kita mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah tema di dalam penelitian. Kemudian tema itu kita terjemahkan ke dalam sebuah judul. Kemudian judul itu nanti akan kita urai lebih jauh lagi ke dalam sebuah latar belakang masalah. Kemudian membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, jadi yang namanya sebuah tema atau judul penelitian itu ibaratnya kita pada sebuah masalah yang harus pandai-pandai kita memilih. Ibaratnya kalau seorang seorang yang ingin menikah, tapi di sana dia harus memilih sebuah jodoh. Itu ibaratnya sebuah judul, memilih sebuah judul. Maka dalam memilih sebuah judul itu kita harus mengetahui berbagai cara agar judul yang kita peroleh itu sesuai dengan kemampuan kita. Judul yang kita peroleh itu nanti bisa up to date ya. Judul yang kita peroleh itu nanti bisa mampu kita laksanakan ya, seperti itu. Nah, dalam memilih judul itu sendiri ini saya sedikit paparkan. Jadi dalam memilih sebuah judul ya, kita harus menentukan yang namanya tema ya. Di dalam memilih sebuah judul itu kita harus menentukan yang namanya tema, dimana tema penelitian ya, tema penelitian itu bisa diperoleh melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita menggali informasi baik dari lembaga pendidikan ya, kita bisa menggali informasi dari teman, dari berita, dari fenomena, segala hal yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kalau yang kita dalami di dalam kuliah ini adalah tentang pendidikan madrasah ibtidaiyah atau pendidikan anak, maka kita di situ harus menggali informasi tentang itu yang akan kita jadikan sebagai bagian dari tema penelitian kita nanti ya. Jadi harus menggali tentang itu. Tidak bisa kita sebagai mahasiswa pada program studi kependidikan, pendidikan usia sekolah dasar, kemudian kita melakukan penelitiannya budaya ya, menggali sejarah, menggali manuskrip, mengkaji sebuah sebuah turos, kemudian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan Islam, itu tidak boleh. Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita cari dari tema penelitian itu harus sesuai dengan bidang kajian keilmuan yang kita miliki. Jadi seperti itu ya. Bagi kalian yang sudah bekerja di sebuah lembaga pendidikan, itu satu hal yang cukup menguntungkan ya jika sudah ya, karena tentu di dalam sebuah lembaga itu pasti ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan pendidikan. Namun bagi yang belum, itu tentu tidak perlu khawatir karena banyak sekali jalan untuk menggali informasi itu selain melalui kajian-kajian yang ada pada sebuah lembaga pendidikan. Ya, kita tawarkan cara yang kedua, yaitu dengan melalui kajian literatur. Ya, kajian literatur ini bisa melalui jurnal ya, jurnal OJS, bisa melalui
apa namanya skripsi atau dokumen skripsi. Ya, tesis, disertasi itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengkaji sebuah masalah, terutama dalam jurnal ilmiah, karena ini aksesnya mudah. Artinya kalau kita harus menggali dokumen itu ke perpustakaan, kemudian tidak cukup di perpustakaan Insuri, harus ke perpustakaan kampus lain, kampus di luar kota, itu kan butuh waktu dan butuh biaya yang banyak, harus ke sana kemari. Kalau kita mengakses jurnal OJS itu sangat mudah. Kita cukup mencarinya di laman Google, terutama Google Scholar ya. Google Scholar itu sangat banyak sekali jurnal-jurnal OJS, tinggal kita memilih kata kunci yang tepat yang sesuai dengan keilmuan yang kita miliki dan atau tema-tema yang kita maksud. Ya, seperti itu. Jadi dengan kita mengkaji jurnal ilmiah, artinya kita itu nanti akan membaca di sana sebuah permasalahan yang sudah diselesaikan, yang kemudian dari permasalahan yang telah diselesaikan itu akan menjadi sebuah kemenarikan tersendiri bagi kita untuk dilanjutkan atau diteruskan atau mungkin kembangkan ke dalam bentuk penelitian yang selanjutnya, seperti itu. Jadi itu sangat membantu kita ya dengan membaca jurnal-jurnal OJS yang ada di internet ya, seperti itu. Maka umpamanya setelah kita nanti mendapatkan sebuah tema ya, umpamanya tema yang didapat adalah tema tentang pentingnya pembelajaran IPA, pokoknya ya. Ini yang mudah yang bisa kita tawarkan. Ya, jadi pembelajaran IPA di SDMI itu menjadi suatu hal yang harus kita laksanakan sebagai guru kelas. Namun kita mungkin melihat dari berbagai fenomena dan berbagai penelitian, belum ada pembelajaran IPA yang dilakukan di sekolah itu memadukan antara pembelajaran secara langsung dengan bentuk-bentuk dokumen-dokumen dari video dokumenter yang ada. Artinya belum pernah kita jumpai bahwa di dalam proses pembelajaran itu ada integrasi antara penjelasan guru terhadap tema-tema pembelajaran yang di situ diikuti dengan penambahan wawasan melalui video-video dokumenter yang ada kaitannya dengan tema pembelajaran, umpamanya semacam itu. Ataupun kalau ada itu sangat jarang ditemui, bahkan mungkin di sebuah lembaga itu belum pernah, karena mungkin yang pertama gurunya secara teknologi informasi belum begitu memahami atau kurang memahami. Kemudian secara teknologi informasi mereka juga belum mampu menggunakan PowerPoint mungkin ya. Dan juga selain itu sarana prasarana juga belum mendukung karena belum memiliki laboratorium. Maka umpamanya kita memiliki ide tentang pentingnya pembelajaran IPA, maka di situ kita nanti bisa menjabarkan kemana? Menjabarkan ke pembelajaran IPA yang bagaimana yang dianggap penting itu. Apakah ada kaitannya dengan media, ya, perlunya sebuah media pembelajaran atau model pembelajaran, ya, media atau model pembelajaran, atau mungkin tentang kurikulum. Kurikulum apa? Kurikulum desain. Ya, kurikulum desain. Artinya kurikulum desain itu sebuah lembaga pendidikan itu memiliki haknya masing-masing untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum yang sudah ada melalui desain-desain pengembangan kurikulum. Itu sangat
sangat sangat baik jika ada sebuah lembaga pendidikan yang mampu melaksanakan itu, sehingga di dalam pembelajarannya itu nanti dibayangkan ya, dalam penelitiannya itu nanti akan menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk pembelajaran sebelumnya. Jadi itu adalah sebuah kegelisahan terhadap satu fokus tema yang kemudian kita kita rancang ke dalam sebuah bentuk permasalahan-permasalahan khusus yang itu nanti dari situ kita bisa menemukan sebuah judul. Maka kalau umpamanya kita pengen menjadikan ini sebuah judul, ada dua judul, bahkan ada 3 judul yang bisa kita buat di sini. Yang pertama judul yang bersifat kualitatif. Nah, tentu ini kualitatif itu dari data yang kita rencanakan akan kita peroleh nantinya. Jadi data yang akan kita ambil dari sebuah penelitian ini nanti kira-kira dalam bentuk apa minat kita, apakah itu cukup dengan data deskriptif atau data naratif, maka di situ cara pengambilannya bisa dengan menggunakan cara kualitatif. Atau kita suka dengan angka, cara mengambilnya dengan teknik-teknik kuantitatif, kemudian datanya dalam bentuk angka kuantitatif, kemudian pengolahannya dengan cara kuantitatif. Itu tinggal minat yang kita miliki untuk jenis ataupun pendekatan penelitian itu ya. Pendekatan penelitian itu. Ataupun juga mungkin kita pengen tertarik dengan sebuah fokus menggali sebuah masalah yang itu tidak memerlukan banyak objek tapi dikaji secara mendalam ya. Maka penelitian itu disebut sebagai penelitian studi kasus ya. Kita bisa melakukan itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menyusun sebuah judul agar judul itu nanti bisa menjadi sebuah kalimat naratif yang jelas ya, ada unsur-unsur variabel di dalamnya, karena sebuah judul tentu di situ nanti akan dideteksi bentuk-bentuk variabel yang muncul dalam penelitian dalam judul itu ya, dalam judul itu. Maka langsung saja kalau kualitatif bagaimana kita membuatnya, maka mungkin saja bisa berbentuk semacam ini: pengembangan media video dokumenter ya. Dokumenter apa? Dokumenter lingkungan hidup ya, untuk pengembangan media video dokumenter, media dokumenter dokumenter lingkungan hidup pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4. Namanya lingkungan hidup itu diajarkan di kelas 4, maka siswa kelas 4 MI Polorejo ya, desa Polorejo, Kabupaten Ponorogo. Nah, semacam itu. Tahun 2021-2022. Jadi bisa membuat judul seperti itu. Jadi memang judul itu tidak perlu panjang-panjang. Kita batasi saja, mungkin kalimat itu ada 12-15 kata. Ya, 15 kata. Ya, usahakan tidak lebih, kalaupun toh lebih nanti bisa kita kurangi seperti itu ya. Jadi di situ secara kualitatif sudah tergambarkan bahwa penelitiannya ingin mengembangkan sebuah media video dokumenter lingkungan hidup ya, pada mata pelajaran IPA. Artinya apa? Pembelajaran IPA itu sangat penting dengan
menjadi penting sebuah media video dokumenter yang harus dibuat atau yang sudah ada kemudian dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran IPA, dan itu masih sangat jarang sekali untuk melakukannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kuantitatif bagaimana? Kalau kuantitatif berarti ada di sana perbandingan antara variabel X, variabel independen dengan variabel dependen. Jadi ada perbandingan di sana nanti ya. Perbandingannya bagaimana? Umpamanya ada redaksi seperti ini. Media video dokumenter untuk meningkatkan motivasi siswa ya, kelas 4 MI ya, itu bla 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 dan seterusnya seperti itu. Jadi itu di sini ada variabel X ya, video dokumenter, kemudian ada variabel Y, ada variabel penyebab, kemudian ada variabel akibat. Nah, ada variabel akibat. Maka di situ pentingnya kita memahami judul penelitian kuantitatif untuk mengetahui variabel-variabel yang ada di sini yang dibandingkan dengan kata pengaruh. Bisa pengaruh, bisa uji efektivitas, ya, uji korelasi, macam-macam itu bisa dibuat kata-kata demikian. Itu adalah contoh penelitian kualitatif. Ya, penelitian kuantitatif. Nah, kalau studi kasus bagaimana? Berarti kalau studi kasus bisa saja kita meneliti secara mendalam mengenai ada model pembelajaran IPA di MI, studi kasus tentang ya pembelajaran IPA kelas 4 MI. Itu ya. Artinya di situ apa? Menelaah secara mendalam tentang bagaimana pembelajaran IPA dilaksanakan di MI kelas 4 itu. Ya. Jadi hanya fokus pada masalah bagaimana bentuk-bentuk pembelajarannya secara alamiah terbentuk, bagaimana gurunya menyiapkan pembelajaran, bagaimana gurunya melaksanakan pembelajaran. Itu diteliti secara runtut dan mendalam. Seperti itu adalah contoh penelitian studi kasus. Nah, seperti itulah bagaimana caranya kita itu mencari sebuah judul dan bagaimana mencari sebuah tema dan bagaimana tema-tema yang kita peroleh itu menjadi sebuah judul penelitian yang baik. Nah, saya kira itu dulu sebagai pertemuan daring kita, dan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana membuat latar belakang masalah yang baik. Nah, ini nanti akan saya berikan modul, silakan nanti dibaca ya. Kemudian sekaligus nanti di sini juga ada bagaimana kiat-kiat membuat latar belakang masalah yang baik ya. Latar belakang masalah yang baik. Kemudian di sini juga ada materi-materi tentang variabel ya, silakan dipelajari. Secara singkat tadi saya sampaikan, tapi sebenarnya bisa dipahami dengan mempelajari modul ini. Kemudian minggu depan kita akan menguraikan bagaimana kiat-kiat ataupun teknik-teknik membuat sebuah latar belakang masalah yang baik dalam penelitian, sehingga itu nanti bisa menggambarkan sebuah judul yang kita tulis di dalam penelitian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.